teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya, dan juga warungnya dalam keadaan sehat juga ya. Semoga warungnya semakin hari manis ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa ya, yang baru menemukan channel saya segera tinggalkan subscribe-nya. Oke, hari ini bahasan kita tetap tentang warung sembako ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku akan membahas sesuatu, yaitu tentang persembakoan. Karena channel ini membahas tentang sembako ya, isinya ya tentang sembako ya teman-teman. Jadi judul hari ini adalah warung sembako tetap ramai dan warung sembako itu tidak ada matinya ya teman-teman ya. Karena kenapa warung sembako itu akan selalu laris manis dan tidak ada matinya? Karena warung sembako itu ya teman-teman ya, tetap dicari sama pelanggan dimanapun tempatnya, mau di kota, mau di desa, mau di pelosok kampung, mau di celepitan gang, itu akan tetap dicari ya. Jadi nggak ada ceritanya warung sembako itu sepi ya. Karena apa? Sepi itu kan sebenarnya untuk kata-kata warung yang bener-bener nggak dimasuki orang lagi ya. Tapi kok namanya warung sembako, setiap kita buka warung ya, pagi saat kita buka kreng, rollingnya dibuka, itu pasti langsung ada pembeli ya kan. Nah, nggak mungkin lah namanya warung itu nggak ada pembelinya sama sekali, kecuali kalau warung itu nggak ada isinya, kecuali kalau warung itu ada warung tapi nggak ada barangnya, ya nggak akan dibeli sama orang. Soalnya di situ ada warung kok isinya penuh full, ya pastilah dibeli orang. Tapi kalau di situ ada warung tapi nggak ada isinya, terus siapa yang mau datang ya teman-teman ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah warung sembako. Kenapa warung sembako itu selalu laris manis dan tidak ada matinya? Ya karena peminatnya itu selalu banyak ya teman-teman ya. Karena warung sembako itu yang dijualkan satu kebutuhan sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi apapun bisa dijual di warung sembako. Jadi warung sembako itu tidak bisa monoton hanya kebutuhan sehari-hari aja. Apa warung sembako itu hanya jual perbumbuan aja? Enggak. Warung sembako itu bisa jualan makanan tok juga enggak. Warung sembako cuma jualan kebutuhan bayi juga enggak. Tapi warung sembako tuh semuanya bisa ya teman-teman, semuanya bisa. Jadi namanya warung sembako itu teman-teman mau jualan sampo, mau jualan snack, mau jualan baju, mau jualan emas, mau jualan apa aja, mau jualan sayur, mau jualan apa, terserah ya teman-teman ya. Namanya juga warung sembako. Kita menjual kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang dibutuhkan secepat mungkin ya, tanpa mereka harus menunggu lama. Jadi kemana mereka harus belanja? Ke warung sembako. Jadi buat teman-teman yang disitu punya warung sembako, ayo semangat diisi warungnya ya, semangat diisi barang dagangannya, supaya warung sembakonya tetap laris manis, tetap jalan ya teman-teman. Jadi jangan pernah mengeluh kalau warung sembakonya itu sepi. Karena apa? Tetap bersyukur. Setiap teman-teman buka warung sembako itu pasti warung sembakonya ada yang belanja kan, tetap dapat untung. Berapapun hasilnya setiap hari itu tetap disyukuri ya teman-teman ya. Karena ada saya lupa. Kalau warung sembako itu, kalau kita semakin rajin membuka warungnya, konsisten membuka warungnya, buka dan tutupnya, insya Allah itu akan menambah omset jualannya. Tapi kalau kita udah sesuka hati, kapan kita mau nutup warung, kapan kita mau buka warung sesuka hatinya, nanti itu lama-lama pelanggannya akan kabur. Karena mereka udah menanamkan di dirinya si pembeli tadi, nggak usah ke warung itu, biasanya tutup gitu. Itu kan namanya udah menghapus ingatan orang-orang kalau warung kita itu buka kan. Nah makanya yang satu itu harus konsisten ya teman-temannya, kalau warungnya mau tetap ramai. Dan juga kenapa warung sembako itu tetap dicari sama orang, yaitu tadi karena di situ saatnya ibu-ibu pagi-pagi ini ya, kebutuhannya mau beli beras ada, mau beli kebutuhan kamar mandi, oh iya sampunya habis, odolnya habis, apa-apa habis, warung belanjanya kemana? Ke warung sembako. Oh iya berasnya habis, belanjanya ke warung sembako. Siang hari ini lagi haus-haus ini, oh mau beli es, belinya di warung sembako. Bapak-bapak yang mau merokok, rokoknya habis, mau belanja di warung sembako. Apalagi ya, anak-anak yang butuh makanan, butuh snack, butuh mainan, belanja di warung sembako. Makanya itu kenapa warung sembako itu sekarang merajalela. Di mana-mana ada warung sembako. Mau di pelosok gang kecil, mau di dapurnya orang, mau di teras rumahnya orang, mau di manapun itu namanya warung sembako itu semakin hari semakin banyak ya teman-teman ya. Tidak dapat dipungkiri karena warung sembako itu akan terus dicari ya teman-teman ya. Terus peminatnya itu berkembang. Jadi warung sembako itu sebenarnya nggak ada matinya ya teman-teman ya. Warung sembako itu akan terus berjalan, akan terus bertambah ya. Semakin hari itu warung sembako semakin banyak. Nah PR-nya, bagaimana caranya buat yang sudah punya warung sembako, yang sudah berkecimpung di dunia persembakoan, jangan sampai tergerus dengan
bertambahnya warung sembako, justru yang sudah punya warung sembako itu malah gulung tikar. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya ya, kita harus tetap konsisten tadi buka tutupnya. Yang kedua, kita harus selalu memperbanyak barang dagangannya, karena usahanya kita warung sembako. Jadi otomatis yang dibeli orang itu ya isi warung sembako kita ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita jual di dalam warung sembako tadi itu insya Allah akan dibeli sama orang. Terutama buat teman-teman pemula juga, kalau mau jualan di warung sembako itu harus tahu ya teman-teman ya, di daerah-daerahnya masing-masing itu kira-kira produk apa, barang apa yang disukai, produk apa yang diminati, sediakanlah yang itu. Jadi biar perputarannya itu akan cepat gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu banyak-banyak menyetok barang, yang penting lengkap ya teman-teman ya. Ingat, tidak perlu menyetok banyak barang tapi harus lengkap. Contoh di sini saya contohkan di dalam peremian ya teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu menyetok mie itu terlalu banyak buat pemula-pemula juga. Jadi biar teman-teman itu bisa memanfaatkan uang teman-teman itu untuk produk lain juga. Karena di tempat mie contohnya ya, mie itu kan banyak variannya. Nah teman-teman boleh tuh dilengkapin. Lengkap itu maksudnya gimana? Beberapa varian itu ada mie goreng, ada mie soto, ada mie kari ayam, kari spesial, dan yang lain-lain. Itu teman-teman boleh dicampur ya teman-teman ya. Tapi stoknya nggak perlu banyak-banyak. Contoh, di setiap produk, setiap rasa itu teman-teman nggak perlu menyetop sedus nggak perlu. Yang penting ada ya teman-teman ya. Seandainya teman-teman beli nih mie karinya 5 biji, mie sotonya 5 biji, mie gorengnya 10 biji, berapa aja ya. Jadi di dalam uangnya teman-teman, saya contoh uang 200.000 itu teman-teman sudah dapat varian banyak. Tapi kalau teman-teman beli satu dus itu per dusnya ada udah 100 lebih. Jadi untuk satu barang itu kan udah jatuhnya 100 ribuan. Jadi nanti jatuhnya di teman-teman itu warungnya isinya sedikit variannya gitu ya. Jadi orang mau cari varian ini nggak ada, varian ini nggak ada gitu. Jadi saya contohin di mie itu aja ya. Nanti teman-teman bisa menerapkan ini di barang lain juga. Jadi per barang itu nggak perlu menyetok banyak-banyak. Jadi teman-teman cukup beli sedikit saja tapi variannya lengkap gitu ya teman-teman ya. Nah seperti di belakang saya ini teman-teman ya, saya ada ini kayak parfum nih, Postman ini teman-teman ya. Ini kan di sini saya stoknya 1 2 3 4 varian ya teman-teman. Ini saya belinya dalam per varian ini cuma 3-4 piece gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau dia sudah tinggal 1 piece saya tambahin 2 lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya di warung sembako itu selalu ada yang ditanyain orang-orang. Jadi untuk per macam-macamnya ini selalu ada gitu ya teman-teman ya. Jangan cuma beli satu tapi full banyak gitu ya teman-teman. Contoh teman-teman di sini beli ale-ale itu teman-teman bisa 50 dus ya, tapi teh rio nggak ada, teh gelas nggak ada, barang-barang lain lagi nggak ada gitu ya, kan rugi ya teman-teman ya. Jadi kalau beli itu di daerah teman-teman tuh yang ngebut apa itu boleh dilebihin, tapi kalau memang slow aja ya sedikit saja, nggak perlu dilebihin di per barangnya gitu ya teman-teman ya. Biar perputaran di warung sembako teman-teman itu semakin hari semakin lancar. Karena apa teman-teman ya, semakin kita sering belanja, semakin barangnya kita itu selalu habis ya, itu akan perputaran uangnya itu semakin lancar. Tapi kalau di situ di warung teman-teman tuh slow, nggak ada pembelanjaan, nggak ada pengeluaran ya, mau di mana mau dapat keuntungan gitu ya teman-teman ya. Makanya buat teman-teman harus pintar-pintar mencari barang ya teman-teman ya. Jangan beli yang mahal-mahal biar kita bisa jualnya juga nggak terlalu mahal. Oke teman-teman ya, hari ini cukup segitu sharing-sharing diri saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.